nama Yesus. Buat apa yang tidak pernah kami duga, yang tidak pernah kami pikirkan, Kau berikan dengan kuat dalam hidup kami. Roh Kudus, lakukan apa yang harus Engkau lakukan untuk membawa anak-anak-Mu makin melekat kepada Yesus, makin cinta Tuhan. Kami tahu ada sesuatu yang Kau mau bagi ke hati kami. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, roh hikmat, wahyu, dan pengertian yang menguasai kami. Terima kasih Bapa. Tidak ada satupun yang tanpa diberkati Tuhan. Semua kami diubah dalam anugerah-Mu Tuhan. Dan kami jadi umat yang diberkati Tuhan. Hamba berdoa biar terbuka semua tingkap-tingkap langit. Curahkan blessing-Mu yang ajaib buat anak-anak-Mu. Nah, terima dengan iman, terima dengan iman, terima dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Ada anugerah, ada berkat Tuhan yang ajaib. Biar turun dalam hidup semua kita. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami percaya Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Kiarata shontoko shikire mete kasanta. Shikire mete shokorono shikiara nama. Kiara hashokoro shikine kataya. Kianata santa kara lama taku shiki. Kiara hashokoro shikire niketeke. Tuhan, Tuhan. Buat setiap kami menangkap akan hati-Mu sendiri. Kami tahu ini minggu yang sangat menentukan buat banyak hal. Berikan kami dalam ketepatan Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Saudara, dalam beberapa hari yang lalu, sekitar 2 hari yang lalu, Tuhan bicara sangat jelas dalam kehidupan saya. Dan saya mau sampaikan ini bukan sebagai khotbah, tapi biar sebagai pesan Tuhan buat semua kita. Siapa yang tetap percaya Tuhan adalah sumber berkat dalam kehidupan kita, lambaikan tangan. Siapa yang tetap mau percaya, setiap apa yang Tuhan janjikan itu ya dan amin, dan Dia tidak pernah berdusta. Tuhan bicara sangat jelas, saya diberi beberapa ayat yang saya ingin bagi buat saudara. Mungkin ini bukan merupakan sebuah khotbah, tetapi ini lebih pada sebuah persiapan hati kita. Saudara, sudah bertahun-tahun kita menjadi tuan rumah acara Bahtera. Sebetulnya kalau nanti Anda perhatikan dengan seksama, bukan semata-mata karena kita punya Holy Stadium, sehingga kemudian Tuhan pilih kita. Ada hal lain yang sebetulnya itu merupakan hal yang merupakan basic, bukan sekedar gedung. Terus terang gedung kita bisa sewa. Dimanapun Tuhan mau kita bisa sewa. Ada banyak gedung-gedung besar di berbagai tempat, di Jakarta terutama, tidak kurang gedung yang besar. Tetapi saya percaya ada sesuatu yang sebetulnya melatar belakangi semuanya ini. Dan karena itu saya ingin apa yang kita akan baca pelan-pelan, saya mau tunjukkan ke saudara, karena ini poin-poin yang sangat penting sekali. Dan saya percaya dengan ini semua kita akan jadi pelayan Tuhan yang punya tanggung jawab, dan kita siap menjamu Indonesia, bahkan menjamu akan dunia. Yang kedua, saya tidak ingin sementara orang lain diberkati, kita sendiri malah tidak terima apa-apa. Dan kita berkata, ini nggak ada apa-apanya, tiap tahun seperti ini. Saudara, kita bisa buktikan dengan banyak hal yang terjadi. Tapi seringkali oleh karena kita sudah terbiasa dengan segala sesuatunya, lalu kita anggap, ini nggak ada apa-apanya. Apa yang kita bisa buat, saudara? Tidak ada, kecuali kita berdoa teriak ke Tuhan. Sebab doa itu akan menentukan segala-galanya. Dan saya sudah berkali-kali mengatakan kepada saudara, bahwa belum pernah saya merasakan segentar hari-hari ini melihat apa yang bakal terjadi buat bangsa kita
di waktu-waktu mendatang. Jadi saya mengatakan buat saudara, ada sebuah warning Tuhan, bahwa sesuatu yang tidak baik, setan rencanakan. Karena itu gereja harus bertindak. Saya berdoa Tuhan, apa yang harus terjadi sebetulnya? Bagaimana kita bisa menangkan ini? Dan kemudian Tuhan ingatkan saya cerita tentang Raja Salomo. Salomo adalah seorang raja yang terkenal akan hikmatnya. Dan satu hari, 2 orang perempuan menghadap dia, membawa akan seorang bayi. 2 orang ini sebetulnya masing-masing ibu ini punya bayi. Tapi yang satu, suatu malam bayinya mati. Lihat bayinya mati, dia curang. Bayi yang mati ini ditukar dengan bayi temannya yang masih hidup. Ketika pagi, temannya kaget, loh, kok mati bayiku? Setelah dia amati, dia berkata, ini bukan anakku. Rupanya dia tahu ditukar oleh temannya. Mereka ribut, akhirnya mereka menghadap Raja Salomo. Dan mereka berkata, ini yang terjadi. Mereka berkata, ini bayiku. Yang seorang berkata, tidak, ini bayiku. Rebutan bayi di depan raja. Di zaman itu belum ada tes DNA. Kalau ada, mungkin lebih gampang berkata, coba dites, akan ketahuan ini anaknya siapa. Tapi nggak ada tes DNA pada waktu itu. Dan raja mengandalkan akan hikmat Tuhan. Anda tahu ceritanya apa yang terjadi? Raja berkata, ambilkan pedang. Lalu kemudian dia berkata, lebih baik aku belah 2 saja ini. Bayinya, kalian rebutan kan? Mari dengan adil kita belah 2. Saudara, ibu yang adalah ibu kandung dari bayi itu teriak, jangan. Kalau keputusanmu adalah membelah 2 bayiku, lebih baik dia yang ambil. Biarkan anak ini hidup dan jangan mati. Tetapi yang satu berkata, betul, belah saja, jadi adil. Dan di situ Salomo berkata, aku tahu siapa sebetulnya ibu kandung dari bayi ini. Yaitu yang berteriak berkata, jangan raja, biarkan dia hidup. Dan di situ raja berkata, yang pertama, kamu memang ibunya. Yang kedua, lu jahat. Kamu juga tidak mempertahankan nyawanya. Berarti kamu bukan ibunya. Orang kaget dengan hikmatnya. Ketika saya membaca ayat itu, Roh Kudus berkata begini, nak, sikapmu seperti apa? Bolehkah aku belah 2 saja? Atau belah 3, belah 5, belah 7 bangsa ini? Atau masih adakah 1-2 orang yang berkata, jangan. Saudara, entah apapun yang setan rencanakan, bangsa ini seperti sedang terbelah. Dan Tuhan berkata, mereka yang mengangkat tangannya dan berkata ke Tuhan, jangan Tuhan, biarkan bangsa ini satu dan hidup. Kepadanya akan aku berikan bangsa ini. Saya tidak bicara tentang manusia atau nomor berapa. Saya bicara tentang gereja Tuhan yang seharusnya berdiri berkata, jangan terbelah Tuhan. Jangan terbelah. Kalau Anda lihat pedang untuk membelah bangsa ini real sekali tiap hari. Orang sudah tidak peduli, ini ngomong itu, ini ngomong ini. Tapi apakah masih ada satu umat yang berkata, jangan dibelah Tuhan. Dan kita sembahyang untuk itu. Kalau kita orangnya, saya menghimbau saudara, please ambil bagian. Satu hari ada satu organisasi yang sedang kacau balau. Lalu pemimpinnya berkata, kita bubarkan aja. Yang lain diam. Cuma satu orang yang paling tidak layak sebetulnya berkata, jangan. Apa yang akan kita buat itu, saya harap akan merupakan sebuah seruan ke Tuhan. Please don't. Jangan. Dan dia Tuhan yang cari orang yang seperti itu. Sebab kalau Anda biarkan penyesalanmu sekian belas tahun ke depan,
tidak akan pernah membayar apapun kalau sudah terlanjur hancur. Saya berdoa kita punya hati yang berbeda buat bangsa ini. Amen, saudara. Siapa yang masih ingat peristiwa 98 kerusuhan? Pak Sugi masih di Jakarta ya waktu itu ya? Masih di Jakarta. Siapa yang kepingin terulang lagi? Saya ketemu satu orang sampai hari ini. Itu orang kaya, pinter. Dipukul bagian belakangnya. Sampai hari ini, saudara. Gila. Semua kepinterannya, kekayaannya habis. Aneh, jadi gila. Siapa yang mau ngobati? Saya berterima kasih buat semua teman yang sudah bergerak ke semua provinsi. Anda sedang melakukan apa yang orang berkata gila itu. Tapi itu bagian dari cerita kita yang berkata, please Lord, jangan ayunkan pedang. Jangan sampai kita tidak berbuat apapun. Karena kalau sampai kita biarkan, penyesalan puluhan tahun ke depan tidak akan pernah bisa membuat kita kembali seperti apa yang sudah Tuhan berikan buat kita pada hari ini. So sekali lagi, saya ingin semua kita sungguh-sungguh serius bicara ke Tuhan, doa, minta supaya anugerah Tuhan dicurahkan selama hari-hari ini. Amen, saudara. Nah, sekarang saya mau sampaikan pesan. Ini rangkaian pernyataan Yesus. Dan saya berdoa ini merupakan persiapan buat sikap hati kita. Dan ujungnya adalah kita harus terima yang namanya tanggung jawab. Saudara sekalian, ada orang yang berkata gini, Pak, saya kan cuma jemaat, saya cuma datang untuk ikut menikmati dan ikut berdoa. Salah. Sikap hati kita tidak boleh jadi penonton. Harus seperti apa, Pak? Datang sebagai pelayan. Kita sudah bertahun-tahun diberi anugerah kepercayaan Tuhan jadi tuan rumah dari seluruh Indonesia. Ini kehormatan, saudara. Ini bukan beban. Ini kepercayaan Tuhan. Dan saya berdoa, sungguh-sungguh tidak ada satupun di antara kita yang mengatakan, ini beban Pak, ini kegiatan membebani kami. Sebab Tuhan menyiapkan sebuah reward, hadiah yang besar buat kita. Sekarang mari kita buka firman Tuhan. Apa yang harus kita persiapkan? Saya mau baca beberapa rangkaian ayat. Saya melihat 5 poin yang Tuhan sampaikan buat kita. Sekaligus ini pelajaran yang sangat ajaib sekali. Ayo dengan cepat. Lukas pasal 12. Saya baca mulai ayat yang ke-35. Lukas pasal 12 ayat yang ke-35. Saya berdoa kita jadi umat yang bertanggung jawab. Hendaklah, ini kata Yesus, pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Yang pertama. Saudara, menyiapkan diri kita jadi pelayan adalah dia berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Tetap pinggang kita berikat. Sekalipun Anda hadir, saya berdoa hadir sebagai pelayan Tuhan. Hadir sebagai orang yang siap dengan Tuhan. Karena nanti ini upahnya hebat kalau Anda siap. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Apa nih sebetulnya? Saya percaya ini bicara tentang kita mesti siap melayani. Jangan datang sebagai pengunjung, jangan datang hanya untuk nonton, jangan datang tanpa hati fokus ke Tuhan. Karena nanti ada sesuatu loh saudara. Artinya dia berkata, jangan tidak siap melayani. Dan dikatakan, dan pelitamu tetap menyala. Di Injil Matius pasal yang ke-6, Anda boleh catat, ayat 22 dan ayat yang ke-23. Apa artinya pelitamu tetap menyala? Yesus mengatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik,
teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Yang membuat pelita kita tetap menyala, artinya Tuhan mau berkata, lihat dengan mata yang terang. Kita mesti punya hati seorang hamba, tapi cara melihatmu harus terang. Tadi yang saya berkata, banyak orang tiba-tiba muncul ledakan kemarahannya. Padahal kalau sudah ditelusuri, ujungnya akan malu sekali. Tapi kenapa bisa marah? Mata gelap, kata orang. Orang kalau sudah mata gelap, maka pelita hidupnya padam. Emosinya yang nonjol, yang nomor satu dimajukan emosinya. Nah, seorang pelayan itu mesti menahan banyak hal. Mungkin sebagian besar saudara belum pernah yang namanya jadi pelayan di rumah tangga dan sebagainya. Kalau Anda memperhatikan, sebetulnya mereka itu kasihan. Sebab ketika mereka bekerja untuk mencari nafkah, seringkali majikannya tidak atau bukan majikan yang baik. Kalau sekedar cerewet mungkin masih mending lah. Kadang-kadang perkataan hinaannya luar biasa. Coba baca di media, lihat semua yang terjadi. Para TKW kita di berbagai negara dilecehkan, beberapa malah digebuki sampai mati. Mereka harus nahan sesuatu yang mereka berkata, demi sesuatu tujuan. Dalam hal ini, mereka hanya butuh income. Kita sebagai pelayan, kalau kita kehilangan akan hati seorang hamba, Anda tidak akan peduli lagi dengan yang namanya menanggung segala sesuatu. Engkau berkata, yang penting aku mau seperti ini. Aku tidak mau dirugikan. Aku mau diuntungkan. Kalau perlu orang harus nuruti perkataanku. Dan semua pernyataan seperti itu sebenarnya akibat daripada matamu sudah gelap. Dan kalau pelita yaitu mata kita gelap, seluruhnya akan gelap. Anda tidak akan pernah bisa jadi seorang pelayan seperti yang Tuhan inginkan. Saya berkali-kali berkata, membayangkanlah tentang Yesus, saudara. Dengan kemahakuasaannya yang bisa membuang orang ke neraka dalam sekejap. Ketika dia dihina, disiksa, dicemooh, diludahi, ditampar mukanya. Dia nanggung semua kehinaan. Dan tidak dilepaskan akan kemarahan yang ujungnya bisa menghancurkan. Seringkali saya melihat orang-orang yang kelihatannya baik, tiba-tiba ada sebuah titik meledak amarahnya. Dan ketika dia meledak, semuanya gelap. Musa adalah orang yang Alkitab berkata paling lembut hatinya. Satu hari dia dibuat jengkel oleh umat Israel. Meledak kemarahannya. Gunung batu bukan dia perintahkan, dia pukul dengan tongkatnya. Dengan mata gelap dia bertindak. Dan ujungnya Tuhan berkata, kamu tidak bisa masuk Kanaan. Saya berdoa ini merupakan kesempatan untuk kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Pengabdian seringkali membuat kita harus menanggung, nahan sesuatu. Tahan, kebaskan di luar. Bawa ke Tuhan, taruh di bawah salibnya. Hatimu lega kembali. Layani Tuhan dengan yang terbaik. Kita diberi anugerah menjamu Indonesia. Mari berikan yang terbaik supaya Tuhan disukakan. Amen, saudara. Dan semua kita kalau kita mengerjakan dengan hati seperti itu akan dahsyat sekali. Saya tahu jumlah besar menimbulkan sebuah tantangan tersendiri. Tapi kalau semua datang dengan sikap hamba yang mau melayani dan menantikan Tuhannya, ini minggu akan jadi minggu yang luar biasa. Karena Tuhan ngomong sama saya gini, saudara, 2 hari yang lalu. Nak, beritahu anak-anakku. Kalau sikap hati mereka benar. Kalau hati melayani mereka benar. Setelah minggu ini, aku upai jemaat ini luar biasa. Saya bilang, Tuhan kau upaya apa? Coba lihat apa yang terjadi. Lukas 12, sekarang sambung ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-40.
Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Terjemahan yang dikatakan, supaya kamu seperti orang-orang yang menantikan tuannya yang pulang dari pesta perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, ada satu kata kunci di sini, segera dibuka pintu baginya. Saudara, ini yang Tuhan katakan. Ketika Anda datang dengan waspada. Karena pada hari itu sewaktu-waktu, tiba-tiba dia akan ketok Anda. Dan kuncinya adalah segera engkau buka. Bentuknya seperti apa, Pak? Dia akan bicara. Nah, ketika dia bicara, sambar dengan kuat. Dia akan menjanjikan sesuatu, dia akan beri penglihatan kepada banyak orang, dia akan menyatakan apa yang dia mau kerjakan, dia akan berikan sesuatu yang ajaib, dia akan berikan blessing-nya, dan setiap orang yang ready ketika dia ketok, Anda segera buka. Bilang, ya Tuhan. Sebab ini ada sambungannya. Terusin lagi. Saya ulang ya. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Kalau saudara fokusnya pada nonton, bahaya. Bahaya apa? Kerugian besar menanti Anda. Sebab Alkitab mengatakan, Yesus yang berkata, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, ini perkataan Yesus lagi, sesungguhnya ia, siapa ia itu? Tuannya itu. Tuhan akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Pernahkah Anda membayangkan Tuhan sendiri melayani Anda? Saya ingin ingatkan lagi saudara. Karena Tuhan mau berkata begini. Nanti ya, siapkan hati mereka. Tiba-tiba aku akan muncul di tengah-tengah mereka. Apa yang selama ini jadi pertanyaan pergumulan Anda, Tuhan berkata, aku akan bicara. Dan sampai kemudian Tuhan mengatakan, kalau itu terjadi, maka tanda berikutnya, aku akan melayani mereka. Saudara bisa bayangkan, kalau Tuhan yang melayani Anda. Saya pernah ke LA beberapa tahun lalu, sampai sungkan sekali saya. Sungkan karena apa? Kami pagi itu dengan beberapa teman makan di restoran, namanya IHOP International House, bukan of Prayer, tapi House of Pancake, saudara. Jadi kami makan pancake, masuk ke situ, duduk, tiba-tiba seseorang, menurut saya dia keturunan Hispanic, Meksiko, dia berkata dia melayani kami, dia berkata selamat pagi, dia bilang apa yang bisa saya bantu, ini menunya, pesan apa. Lalu waktu saya lihat itu, orangnya gundul saudara, dia cukur gundul rambutnya, pria, saya lihat di namanya dia, Jesus. Saya syok. Dalam hati saya berkata, ini benar atau jadi-jadian ya? Jesus. Saya senggol-senggol teman saya. Kita dihormati loh. Kenapa? Lihat siapa yang layani kita. Kaget. Apakah kita harus menyembah? Jangan, saya bilang. Tapi namanya memang Jesus. Wah, saya berkata gini. Ini kalau Jesus asli enak ini. Akhirnya kita pesen, agak sungkan merintah Yesus. Kita bilang, semua berkata ini, saya yang minta yang pancake spesial, saya minta yang ini. Sungkan, benar saudara. Dia pergi, kita saling berpandangan beberapa teman. Wah, kehormatan ini.
Kita makan pancake pagi-pagi, dilayani Yesus. Gak lama tuh Yesus datang. Coffee, anybody? Saya bilang, yes please, Jesus, coffee. Saya bilang, sejak kapan Yesus menuangkan kopi? Saya minum tuh saudara, rasanya mengguncang dunia. Les. Kenapa? Kopinya Yesus. Setelah makan kita senang, kita berkata terima kasih, thank you Jesus. Antara mau nyembah langsung haleluya, dia nggak butuh yang satu ini. Langsung bonnya disaudarakan, ini mas harus bayar sekian. Tapi bayangkan yang Tuhan katakan ini ya, dia berkata kalau pinggangmu tetap berikat, pelitamu tetap menyala, engkau datang dengan sikap hati hamba, melayani. Menurut saudara, saya mau tanya ini, yang duduk makan dengan yang pakai pakaian putih waktu datang ke ruangan ini duluan mana? Yang putih kan? Kan nggak ada, tamu datang terus kemudian chefnya berkata, Bapak Ibu mohon tunggu 3 jam lagi karena kena macet, semua pelayan saya belum datang. Semua lagi naik ojek, karena itu kekurangan ojek, mohon tunggu sebentar. Terus tengok-tengok begini nunggu pesta dimulai karena pelayannya belum datang, mungkin nggak saudara? Nggak mungkin tuh. Ketika Tuhan berkata tetaplah pinggangmu itu berikat, kamu adalah pelayan. Dan Tuhan berkata datang sedini engkau bisa, itu sikap hati. Dan dia berkata, kamu harus tunggu seperti nanti tuanmu selesai dengan pesta perkawinan. Tuhan mau berkata, di pesta itu aku akan datang, dan begitu itu momen selesai, aku akan ketuk pintu. Dan pada waktu aku ketuk pintu, dia berkata, segera buka. Kalau engkau melakukan itu, dia berkata, aku akan mengikat pinggangku, aku sendiri, Tuhan berkata. Dan aku akan persilahkan kau duduk. Dan di zaman itu, duduknya bukan begini, saudara. Duduknya rebahan kayak gaya Cleopatra itu, saudara. Begini. Anda selonjorkan kakimu, dia duduk di bawah, dan dia layani, saudara. Bayangin apa yang bakal terjadi kalau itu Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Saudara, saya beritahu ya, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Saya kalau lihat apa yang dia kerjakan, kalau dia mau melayani kita nih, saya itu kalau dengan Tuhan, saya sering itu ngobrol. Doa bukan seperti Anda pikir, saya begini, ya Bapak, enggak, terlalu jauh. Ya, sudah kejauhan saudara. Langsung ngomong sama Tuhan. Saya ngalami dalam beberapa kali terakhir ini. Aneh, Tuhan bawa saya ke tempat-tempat di mana saya melayani. Dan secara materi, saya nggak terima apa-apa. Terakhir saya melayani di satu pulau, terakhir ini, baru beberapa hari yang lalu. Gerejanya ngasih saya persembahan, Tuhan ngomong gini, enggak, jangan dibawa pulang nak. Tuh loh, anakku tuh butuh duit. Dia nunjuk satu orang, bukan pendeta lagi. Dia butuh duit. Nah saya bilang, nah terus gimana? Itu uang buat dia. Bahkan sebelum saya tinggalkan hotel, di lobi saya bilang, Pak, sini Pak. Itu uang masih dalam amplop. Saya nggak tahu jumlahnya berapa, saya diberkati orang. Saya bilang gini, aku cuma mau nurut ya Pak. Tuhan bilang buat Anda. Waktu dia terima nangis saudara, nggak bisa ngomong. Matanya berkaca-kaca, keluar air matanya. Dia nggak bisa ngomong, bahkan bilang terima kasih aja nggak bisa. Terus saya tepuk-tepuk punggungnya, saya doain dia. Dah, saya bilang, aku mau ke airport sekarang, mau pulang Semarang, tinggal. Saya nginep semalam di Jakarta karena besoknya masih harus urus visa di kedutaan di Inggris. Sore-sore saya habis tidur siang, saya ngomong ke Tuhan, Tuhan, ini terakhir ini kok begini, ini nggak usah. Ya dia bilang, ya memang begitu. Dan Tuhan ngomong begini, hidupmu itu karena dari berkatku atau karena kamu khotbah? Saya bilang dari engkau Tuhan. Ya sudah. Tapi saya mau berkata buat saudara, tiba-tiba dia tunjukkan ayat ini. Bagianmu nak,
cuma siap. Apapun yang aku perintahkan, lakukan. Nanti tiba-tiba aku datang, aku layani engkau. Dan saya bersaksi buat saudara, dia Tuhan yang hidup, dia bukan Tuhan yang mati. Tiba-tiba, bum, 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 bum. Kaget saya. Wah. Dan saya bisa lihat senyumnya. Dan dia bilang, beritahu anak-anakku, layani aku, tapi waspada. Kalau tiba-tiba aku datang dengan sebuah pernyataan, jangan ditolak. Sambar dengan cepat. Lihat kalau aku melayani mereka, akan luar biasa. So saya berdoa, siapkan hati. Saya berdoa, Anda akan diberkati Tuhan luar biasa. Kita berdoa buat bangsa kita, supaya Tuhan melawat dan bekerja dengan ajaib. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dan mari percaya rencananya yang pasti jadi buat kita. Yang percaya katakan amin. Tapi itu ayat tidak bisa dipotong di situ. Yang sebelumnya harus jadi bagian kita. Yang berikutnya, Lukas 12 lagi. Sekarang kita lompat lihat pada ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44. Ini poin ketiga. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Pertama Anda disuruh melayani manusianya, ya kan? Anda disuruh memberi makan kepada hamba-hambanya yang lain, itu artinya Anda ngurusi orang. Kalau engkau bisa ngurusin orang-orang ini dengan baik, Tuhan akan beri Anda kepercayaan ngurusi hartanya Tuhan. Ya kan, ini kan perkataan Yesus, Anda mesti lihat ini. Jadi kalau Anda tuh diberi tugas apapun untuk melayani orang lain, baik yang orang lain tahu ataupun tidak, kerjakan dengan segenap hati. Jangan berkata gini, Pak, saya nggak mau ngurusi orang. Saya mau diberi kepercayaan keuangan. Itu step berikutnya. Kalau kita setia dalam urusan melayani orang lain, nanti engkau diberi kepercayaan menjadi pengawas segala miliknya. Nah, coba sekarang saya bacakan terjemahan dari Alkitab The Message, karena ini bagus sekali. Saya bacakan dan jelaskan buat saudara. Dikatakan, Petrus berkata, Master, Tuan, are you telling this story just for us? Apakah engkau menceritakan kisah ini hanya untuk kami? Or is it for everybody? Atau untuk semua orang? The master said, tuannya berkata, let me ask you, biarkan aku tanya ini kepadamu. Lalu kemudian dia mulai ungkapkan sesuatu, yang itulah merupakan dasar apa yang Tuhan mau percayakan buat kita kelak. Dia berkata begini, who is the dependable manager? Siapakah manajer yang dapat diandalkan? Ini yang Tuhan cari, dependable manager. Banyak orang itu bukan dependable manager. Artinya dia kalau kerja, dia kalau manage nggak bisa diandalkan. Kumpul ya besok ya, nggak datang. Ditanya, lo kok gak datang? Katanya besok kumpul. Lah besok itu besok kapan? Besok lusa. Jadi gak jelas. Tuhan cari hari ini dependable manager. Sesuatu yang ketika dia berkata, nih aku percayakan kepadamu. Tuhan mau berkata, aku bisa bergantung padamu loh nak. Aku percaya kamu pasti kerjakan. Dan itu yang Tuhan cari hari-hari ini. Saudara, Anda akan melayani banyak orang, dan setiap tahun selalu saya dengar cerita yang aneh-aneh. Dan percayalah bahwa itu membutuhkan dependable manager.
Orang yang bisa memanage, dan Tuhan berkata, aku percaya dengan dia. Saya teruskan lagi. The master said, who is the dependable manager? Siapa manajer, pelayan yang bisa diandalkan ini? Full of common sense. Penuh dengan akal sehat. Common sense. Kalau Anda jadi manajer yang dependable, maka Anda jadi orang yang common sense. Nggak bisa orang yang meledak-ledak, emosinya nesu, ngamuan, mutungan, nggak bisa. Karena ada banyak hal yang kita harus tekan perasaan kita. Karena tidak semua majikan kita itu nice, orangnya baik. Ada kalau yang ngomong itu sekali ngomong nyakitin hati 3 turunan, saudara. Nah karena ngutuk. Apa mbahmu kayak ini? Lah kalau sudah mbahmu kan kena mbah, kena bapak, kena Anda. Nah, kadang-kadang kita ketemu dengan orang-orang yang begitu mengerikan. Teman-teman yang ngatur kursi gereja yang berkata, saya ini sudah begini, saya sudah begini. Saudara, saya tahu berkali-kali orang ribut rebutan kursi. Saya di sini saya tidak lihat itu. Saya lihat pada waktu sekian tahun lalu kami pergi ke Jakarta karena ikut School of Ministry-nya Morris Sirulu. Itu ibadah mulai jam 9 pagi, dari pagi jam 5 kami sudah berangkat, dan orang antri di luar itu, di hall pertemuan. Begitu dibuka, kami lari, cari tempat duduk. Dan sekian bangku pertama memang, kursi seperti sofa yang gede begitu. Udah dingin banget AC-nya. Dan saya melihat loh, dengan mata kepala saya sendiri. Begitu duduk, lega, ketawa-ketawa, 5 menit kemudian tidur. Muncul Morris Sirolo. I cannot hear you. Dia bilang, haleluya, tidur lagi. Sepanjang kebaktian, yang khotbah teriak-teriak, ini tidur. Coba saya pikir, seandainya tahu gitu, lu di rumah saja. Kasih seseorang di belakang yang kepengen duduk di depan. Tapi itulah keanehan. Dan kita dalam posisi nggak bisa berkata, lu aneh, lu keluar lu, nggak bisa. Sebab itu dia berkata, ini loh, mesti ikat pinggang. Siapkan diri jadi pelayan. Pak, saya dimaki-maki, percayalah rezekimu akan luar biasa itu. Berkatmu akan ajaib. Dia bukan Tuhan yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Dan Tuhan berkata dia butuh dependable manager. Manager yang bisa dipandalkan. Full of common sense. Banyak orang kalau Anda lihat ya, sudah rebutan itu nggak ada common sense-nya. Emosi. Nanti kalau emosi mesti bawa nama. Saya ini sudah daftar sama Pak Victor. Victor siapa? Entah, Victor pokoknya. Nekat. Saya ini sudah daftar sama Pak Menteri saya. Menteri siapa? Nggak tahu. Pokoknya menteri, pokoknya. Ribut, saudara. Untuk apa? Tapi itu terjadi kan? Makanya harus common sense. Ini saudara, tak ajari ya. Sing waras ngalah, sing waras ngalah. Itu sudah. Common sense soalnya. Ya sudah. Kita mesti atur dalam keadilan sebaik kita bisa. Tapi tiap tahun seperti itu memang. Saya nggak tahu sekarang ya. Karena ruangan lebih gede dan lebih longgar lah. Tapi dulu kalau saya SHRK, kursi itu dijual. Saya dengar di sini juga tuh. Hebat tuh, bisa jual kursi. Gomban. Nah bu, kita dikasih sidik buat urunan bersihin kursi ini ya toh? Enggak tuh. Bisa loh. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Nah itu gimana Pak? Ya itu rezeki itu kursi tok itu sudah nggak bisa nambah-nambah. Karena dia sudah cari keuntungan. Dan bukan melayani. Tapi saya pernah dengar tuh. Kursi kalau pas acara Bahtera dijual.
Wah, nanti upah saya Pak, upahmu kursi 1 itu di surga itu. Aneh kan saudara? Well, ini good problem sih. Daripada kosong gak ada orang. Tapi juga tidak baik dalam pandangan Tuhan. Mau diapain Pak? Ya diomongi, tapi pasti galak. Serem loh saudara. Itu sampai mau diangkat kursinya loh. Hanya berkata, ini daerah saya. Sudah terlanjur terima uang toh. Harus ini. Ada pukulan gusur. Sampai kita umumkan, tidak boleh taruh barang, bolehnya Alkitab. Saya sampai sedih saudara. Sedih dengan teman-teman Gideon itu kan melayani tiap kali mereka galang dana nyetak Alkitab biru. Dia punya banyak Alkitab biru. Bukan dibagikan ke penjara atau rumah sakit seperti visinya, enggak. Orang Jawa berkata, buat ngecup tempat itu loh, bagi Alkitab kan, Alkitab. Bayangin saudara. Dan itu yang dipakai Alkitab biru Gideon. Tarifnya sekursi sehari 50.000. Ada yang diskon 20%. Ada. Saya bilang, mabok lah. Well, tapi itu kenyataan. Yang mungkin tempat lain nggak ada. Sekarang bagaimana dengan kita? Sing waras ngalah, sing waras ngalah, sing waras. Anda harus common sense. Anda ajak maki-makian di situ, nggak mungkin Tuhan berkata, bagus nak, terus nak, sikat nak, nggak mungkin saudara. Oke, saya cuma meng-refresh saja. Supaya kita jadi umat pelayan yang siap. Terusin lagi. Who is the dependable manager, full of common sense, that the master, sehingga membuat Tuhan itu puts in charge of his staff. Dia taruh dia untuk ngurusi staffnya, to feed them, untuk memberi makan mereka dengan baik dan tepat waktu, to feed them well and on time. He is a blessed man if when the master show up, he is doing his job. Dia orang yang sangat diberkati. Ketika saat tuannya muncul, dia sedang melakukan tugasnya. Beri makan dengan baik dan on time. Tanya Bu Debi ini. Masalah. Enggak dikasih makan masalah, dikasih makan dibiarkan numpuk, saudara. Yang pagi tidak disentuh. Sampai yang siang pun enggak disentuh. Sore makanan ketiga, yang pertama, kedua sudah mulai basi. Ada orang, tanda petik rodok sial, ngambil box makanan, tidak tahu itu yang pagi, dan dimakan basi. Dia teriak, makanannya basi. Yang salah siapa? Ini saya makan basi, ternyata itu makanan jatah pagi. Gak dimakan. Ayo, teman-teman yang ngurus kamar, banyak yang aneh-aneh. Ini ya daftarnya ini, masuk, penuh. Yang punya nama itu di situ mau masuk, gak bisa, penuh. Dimasukin teman-temannya sendiri, saudara. Loh kok gitu Pak? Nah itulah. Makanya Tuhan berkata, dia butuh orang yang bisa dependable, dapat diandalkan. Common sense. Akal sehatnya jalan. Ya memang begitu. Teriak-teriak di luar, ini saya nggak dapat kamar, ini panitia nggak beres. Padahal itu temannya sendiri yang berbuat. Apakah Anda sudah letih melayani begitu? Tapi saya percaya justru Tuhan yakin Anda dan saya mampu. Kita diberi kepercayaan jadi tuan rumah dari tahun ke tahun. Amen, saudara. Karena Tuhan berkata, kamu bisa nak. Dan kalau itu terjadi, Tuhan berkata, berbahagia kalau Tuhanmu melihat engkau mengerjakan akan bagiannya. Tahukah Anda semakin sulit tugas yang Tuhan berikan buat kita, artinya kepercayaan Tuhan makin besar. So saya berharap mari kita ngatur dengan baik. Loh Pak, saya cuma jemaat, saya beritahu cara ngaturnya. Kalau sudah mulai orang ribut, desak-desakan, di rumah bawa permen. Yang Rp1.000 3 itu kalau nggak perlu, nggak apa-apa. Kantongi yang banyak. Sudah mulai rame gini.
Ada permen, Pak? Oh enggak, terima kasih. 2, Pak. Enggak. 5, Pak. Buat sampai senyum, dia makan permen, mulutnya sudah nggak bau, lebih tenang. Relax ya Pak, kita akan pasti bisa masuk. Saya nggak mau permen. 1 genggam Pak permen. Apapun yang bisa Anda buat manage, Anda bisa ngatur banyak orang tanpa Anda ditunjuk jadi panitia. Sebab ini kepercayaan saudara. Dan Anda membuktikan berkata, saya mau latihan jadi seorang hamba. Cari peserta paling jengkel Ki. Itu teman-temannya Bu Silas tuh kasihan, tiap tahun dimarahin orang terus. Harus begini, harus begini, harus begini. Mulai sekarang tolong bawa permen 1.003. Lah kok murahan Pak? Semurah meriah pokoknya. Anda akan lihat 1.003 powerful. Bu, sambil kita atur silahkan permen. Ini apa permen apa? Tolong minta ini dong, permen Indonesia tuh. Berdoa Bu, buat Indonesia yang damai. Pilpres yang luar biasa. Tidak ada kerusuhan ya Bu. Jangan juga kita buat kerusuhan dalam gereja. Ini tolong kasih permen. Pak kurang mantep Pak permen. Sekawan lumpia itu lumpia Bu. Tergantung cara Anda memanage. Anda mau cari ribut. Wah bubar saudara. Ini kesempatan yang luar biasa. Anda belajar menaklukkan orang-orang yang mungkin Anda berkata, aku nggak terlalu serak loh Pak ini orang. Belum yang aneh-aneh macam-macam. Yang seperti nggak peduli yang lain, egonya tinggi. Orang-orang datang tuh kepingin dapat sesuatu, egonya tinggi, mata gelap seringkali. Tapi mata kita harus tetap terang. Amen saudara. Layani dengan senyum. Jangan terus Anda stres. Terus habis acara bilangnya, Pak aku meletot Pak ini. Loh kenapa? Stroke Pak. Loh aku jengkel Pak. Ada 1 ibu cerewet Pak. Mertua gue kalah cerewet. Salahmu sendiri toh. Harusnya kasih permen. Jangan permen karet ya, nanti holy kotor semua di wae. Tapi Anda bisa jadi dependable manager. Manager yang dapat diandalkan. Dan dikatakan gini, who is the dependable manager, full of common sense. Akal sehat. Jangan jalan dengan emosi, common sense. Saya ingin Anda punya target. Aku harus menaklukkan 1 orang aneh. Lah kalau yang aneh saya sendiri Pak, nah itu lebih gampang, taklukkan dirimu sendiri. Nah ketemu orang aneh Pak, gampang kok ilmunya kok. Ingatkan dirimu, sing waras sing ngalah, sing waras sing ngalah. Lah kalau aku nggak bisa ngalah Pak, kurang waras berarti, sing waras sing ngalah. Kan gitu kan? Pelayan tuh begitu. Mau nggak mau. Saya pernah 1 hari saudara, sekian tahun lalu, diajak teman saya makan di restoran, coffee shop hotel. Itu pelayannya ngelayaninya lama. Oleh teman saya dimaki-maki loh di depan saya. Sampai saya tuh terus terang ngomong gini, ini kerja dibayar piro, mbok pisoi gak gitu. Saya bilang gini, apa hebatnya sih? Lu maki-maki dia. Apalagi kalau kamu pelanggan di situ, dia bisa dipecat loh. Tapi kalau saudara ini ya, kita bisa ngabdi ke Tuhan dan melayani orang dengan kuat. Ayo, berkata Tuhan, aku mau jadi manajer yang dapat diandalkan. Aku mau punya common sense, akal sehat, bukan emosi. Anda harus mengerti kalau emosimu meledak, sekian itu IQ-mu drop langsung. Iya benar. Makanya mata gelap. Itu diteliti kok. Sekian poin drop. Wah Pak, IQ-ku padahal sudah di bawah. Lah itu minus. IQ minus lebih saudara. Makanya ada orang berkata IQ jongkok itu karena apa? Minus ya, drop. Saking emosinya. Ingat George Foreman. Emosi. Habis saudara. Dan Tuhan berkata dia cari dependable manager.
orang yang full of common sense. Dan mengatakan that the master puts in charge of his staff. Sehingga Tuhan itu menyuruh dia untuk ngurusi staffnya, to feed them well and on time. Memberi mereka makan dengan baik dan tepat pada waktunya. Kita beri makan. Lakukan dengan baik. Feed them well dan on time. Karena kita mengatakan, kata Yesus, he is a blessed man. Dia orang yang sangat diberkati if when the master show up, he's doing his job. Ketika tuannya muncul, dia sedang melakukan akan tugasnya. Saya berdoa semua kita jadi umat yang diberkati Tuhan. Amen, saudara. So, saya berharap kita jadi dependable manager yang penuh dengan common sense, dan kita jadi umat yang diberkati Tuhan. Berikutnya, sekarang yang keempat. 2 poin lagi dan kita akan selesai. Lanjutkan, Lukas 12 sekarang ayat yang ke-45. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan. Mukul ini mungkin tidak mukul fisik, saudara. Mukul dengan omongan, dengan sikap kita. Karena seringkali Anda bertemu dengan orang yang nggak make sense, nggak common sense. Justru itu Tuhan berkata, aku suruh kamu melayani. Dia berkata bahwa, dan makan, minum, dan mabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan ia akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Saudara, ini yang saya seringkali ingatkan diri saya sendiri sih. Kalau Anda itu di posisi di atas, entah karena apa, entah karena pelayananmu, entah karena apapun, saudara mesti waspada dengan apa yang terjadi dengan mereka yang di bawah saudara. Kalau Anda itu punya otoritas, Anda mesti hati-hati dengan orang yang di bawahmu. Karena reaksimu bisa membuat engkau salah. Seorang hamba Tuhan cerita dengan saya. Satu hari dia mulai jadi hamba Tuhan. Dia full time. Begitu dia full time, seseorang datang ke dia, berkata, Pak, saya ada berkat buat Bapak. Wah, dia berkata, ini berkat pertamaku sebagai full time. Dia buka amplopnya. Ada uang 10.000 rupiah. Dia lihat, dan dia berkata, buat apa ngasih kayak begini? Dilempar. Saudara pikir itu tidak berarti bagi Tuhan? Sangat. Dia yang mungkin tidak mengerti itu uang adalah uang terakhir dari orang tadi. Buat dia itu tidak ada artinya. Tapi itu mungkin uang terakhir. Dan dia puasa hari itu. Tapi buat pendeta ini dia berkata, 10.000 rupiah buat apa? Dilempar. Menurut saya diambil lagi sih setelah itu. Ya toh, nggak mungkin toh, dibiarkan toh, diambil lagi sih. Tapi saya bilang, waduh, kok kamu nggak bisa gede ya? Kok kamu nggak bisa punya mental raja yang hebat ya? Itu loh saudara, hati-hati. Seringkali kita melihatnya itu beda. Itu sudah bayangin walaupun tidak langsung ya. Anda menciderai hati orang, melukai hati orang. Dan sikap seperti itu membawa kejatuhan. Ya. Saya berdoa Tuhan menghindarkan itu dari hati kita. Makin ketemu dengan orang yang Anda maki pun tidak berdaya, hati-hati.
Seringkali kita berpikir ada orang-orang yang kita berkata, aku tidak mau lagi urusan dengan dia, dan kalau Anda tidak mau pun lakukan dengan nice, dengan baik. Tapi kalau kita menghina orang lain, kita merendahkan orang lain, yang sama sekali tidak bisa membalas dan hanya nangis. Tangisan mereka itu yang bahaya. Kalau Anda hobinya merendahkan orang, semakin banyak Anda rendahkan, semakin banyak air mata keluar. Cawanmu akan makin penuh diisi dengan air matanya orang lain. Dan saya memperhatikan, saya belajar itu, saudara. Jangan. Saudara, Anda boleh tidak suka dengan 1-2 orang, Anda nggak cocok mungkin. Tidak usah dihina. Tidak usah Anda rendahkan. Sekalipun Anda lebih hebat, lebih kaya, lebih pintar, lebih semuanya, jangan pernah merendahkan. Saya lihat ada orang-orang yang berkarunia luar biasa, tapi sombongnya nggak karuan, saudara. Itu kalahnya dengan orang-orang yang dia pandang sebelah mata. Dalam anugerah Tuhan, dia bisa membalikkan keadaan. Ilmu paling baik adalah ilmu merendah di hadapan siapapun. Kalau Anda bisa layani orang dengan luar biasa, ujungnya dahsyat. Karena seringkali kita menundukkan diri kepada orang yang kita anggap orang yang mulia. Tapi begitu ketemu orang yang kelihatannya sederhana, kita bisa tekan, kita bisa tindas. Wih. Saudara, orang tidak pernah tahu loh. Sekian tahun dari sekarang, dia akan jadi apa, Anda akan jadi apa. Saya ini, terakhir-terakhir ini, banyak kali ketemu dengan orang-orang yang dulu menghina luar biasa. Dan di situ Tuhan mengatakan kepada saya, nak, tidak ada orang yang tahu sekian tahun dari sekarang akan seperti apa. Setiap kali dia menghina kamu, semua tercatat, nak. Setiap kali dia merendahkan kamu, semua tercatat. Dan aku Tuhan yang suka membalikkan keadaan. Dibalik sama Tuhan, saudara. Saya tidak gantian menghina, habis juga saya. Nanti dibalik lagi sama Tuhan, saya repot, saudara. Tapi miliki sikap hati, tetap menghamba. Buat apa Anda gantian menghina, merendahkan, gak ada gunanya. Saya punya seorang teman, saudara. Dia orang sangat kaya raya. Dan orang ini adalah orang yang sangat sopan ketika bicara dengan pegawainya. Bahkan kepada pegawainya yang paling rendah. Saya sering kali melihat bagaimana dia ngomong dengan pegawainya. Pada cleaning service yang melayani di kantornya dia. Satu hari, saudara, saya punya kepentingan dengan teman saya ini. Dan saya dijanjikan ketemu dengan dia di office-nya. Saya pergi dengan beberapa orang. Kami mau bicara soal pelayanan. Hari itu, kantornya sebetulnya belum buka. Saya datang lebih awal. Kami masuk ke lobinya. Ada cleaning service sedang bersihkan lobi dari kantornya yang cukup besar. Dan teman saya ini punya banyak bisnis. Satu di antaranya dia punya bisnis properti. Dia bangun hotel, dia bangun segala macam. Dan di bagian lobi kantornya itu ada banner dia. Kayak seperti untuk promosi lah ya. Saya lagi nunggu teman saya lagi parkir. Jadi kami nunggu di lobi sebentar. Ini cleaning service. Ngomong begini, selamat pagi bapak-bapak. Oh ya, selamat pagi. Gimana Pak kabarnya hari ini? Oh baik. Saya pikir aneh. Cleaning service nyapa kami sebagai tamu. Kerjaannya kan bersihin ya. Terus saya ngomong gini, Pak, kalau Bapak mau investasi nih Pak, ini nih Pak, bagus Pak, bos saya punya proyek baru Pak, kalau nanti bos saya lupa cerita ya Pak, coba Bapak tanya Pak, wah saya sudah dengar banyak Pak, orang senang Pak ini investasi, yang kita lihat bukan yang dia tunjuk, kita lihat orangnya, ini cleaning service, bayangin, terus kami ketemu dengan bosnya cerita. Kami tanya begini, Pak, apakah Bapak itu memerintahkan dari tukang parkir cleaning service untuk menjadi agent Bapak? Oh enggak,
Saya punya tim sendiri kok. Ada apa Pak emangnya Pak? Anda punya cleaning service hebat. Ngapain Pak? Dicerita, hah? Kaget ya. Dia sebut namanya, itu tuh begitu. Iya Pak. Ketawa dia. Terus kami berkata, pasti Bapak bangga dengan dia. Begitu selesai dia bisikin saya. Bukan cuman bangga, ini tak mau tak kasih duit Pak, ini orang baik, ini yang tak kasih duit sekarang bukan cuman bangga. Bayangin saudara. Teman saya ini ikut saya nganterkan di lift. Saya tahu dia bawa uang sekepok di sakunya dia. Dikasih amplop, saya nggak tahu berapa juta itu saudara. Saya yakin itu gede. Terus kemudian keluar. Terus dia bilang gini, nanti Pak, saya berkati habis ini. Saya sangat ingin sebetulnya melihat pemandangan histeris itu saudara. Tapi saya sudah harus pulang. Saya hanya bisa membayangkan apa yang bakal terjadi itu. Begitu kami pergi, itu duit sekepok saudara. Mungkin akan jatuh di tangan orang ini. Kok bisa begitu, kenapa? Sebab dia sendiri seorang tuan yang baik. Dia baik dengan karyawannya. Menurut saya, sejak hari itu, cleaning service ini akan kerja lebih keras, promo lebih hebat, untuk mendatangkan keuntungan buat tuannya. Betul nggak saudara? Tapi kalau lu maki-maki, kerja nggak bener, matamu di mana? Dia akan balas dalam hati, moga-moga lu cepat mati, bangkrut lu, mati lu. Bayangin saudara. Nah yang seperti apa yang kita harapkan? Anda bisa nindas orang yang tidak bisa membalas saudara, tapi dia bisa ngutuk di hatinya. Ingat perkataan Yesus itu betul sekali. Kalau ingin jadi yang terbesar di antara yang lain, jadilah pelayan bagi semuanya. So, jangan pernah ada niat itikat jahat sekalipun. Saya setiap kali bertemu dengan hamba Tuhan dari desa, saya hati-hati perkataan saya. Sebab Tuhan bisa merubah keadaan dengan sangat gampang. Tuhan mau angkat orang, tinggikan orang sekejap kok saudara. Atau Tuhan berkata gini, cukup ya buat kamu kaki yang ngomong to orang, selesai. Dan itu yang harus kita ingat sampai kapanpun. Siapapun yang Tuhan percayakan datang dalam kehidupan kita, beri terbaik yang kita bisa. Terutama mereka yang tidak bisa membalas apapun yang kita berikan sementara kita di dunia ini. Semakin mereka tidak bisa membalas kebaikan hatimu, semakin Tuhan memberkati hidupmu. Amen saudara. Ini kesempatan kita melayani. Kalau semua orang baik, orang tertib, gampang. Kenyataan tidak. Dengan segala macam bentuk manusia, saya hanya mau berkata, mari punya pengabdian dan mari melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Teruskan lagi. Ayat 47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Nggak ada pilihan, siapkan diri kita, harus ada persiapan. Karena itu Tuhan ngomong ini, ayo saudara. Pak, saya cuma akan datang tetap dengan sikap hati seorang pelayan. Kalau ada orang yang Anda bisa tolong, apapunlah sebuah pertolongan kecil akan menolong sekali. Saya beri contoh nih. Pada waktu break mungkin Anda lihat ada orang diem aja, nggak beli makan, nggak beli apa. Anda punya minuman yang masih baru di tanganmu. Kenapa tidak sapa dia, Pak, dari mana Bu, dari mana? Boleh saya tawarkan minuman ini untuk Anda? Coba beri sesuatu yang berbeda. Anda tidak akan pernah tahu siapa orang itu. Saya punya teman, saudara. Nggak punya apa-apa. Satu hari ketemu orang tua, lagi jalan sendirian sambil ngelamun gitu. Dan beberapa kali hampir jatuh. Didatengin.
Om mau kemana? Oh saya lagi om kok kelihatan susah, ayo om tak temenin. Diajak ngobrol, nggak tahu ini orang siapa. Minum ya om, belikan minuman. Capek ini duduk, carikan minuman. Om lapar nggak? Ya aku agak lapar. Yuk mau makan mau. Hanya tunjukkan kebaikan. Ternyata saudara, ini orang kaya raya yang lagi ribut dengan keluarganya. Karena keluarganya pengen hartanya, dia jengkel sama keluarganya. Dia bilang, gua belum mati aja dari royoan begini. Tiba-tiba ketemu sama orang ini. Terus diundang ke rumahnya. Rumahnya kontrak sederhana. Dia menghindar daripada keluarganya. Kontrak rumah di rumah sederhana. Diladeni, didoakan, selesai kira-kira 3 bulan. Omnya berkata, aku mau pulang ke rumahku. Loh, ini kan rumahmu, ini kontrakan. Ayo anterin aku. Wih, rumahnya kayak istana, saudara. Kaget. Lu bisa kerja apa, katanya. Sekian puluh miliar digelontorin, saudara. Pakai nih, kerja. Pak, tapi nggak mungkin, Pak. Yang saya ketemu tuh rodok gembel loh, Pak. Itu mungkin malaikat malah. Kalau Yesus menyamarnya nggak pakai jas-jasan. Bahkan mungkin polosan. Kan belum pernah ada penglihatan Yesus pakai batik profetik sih. Tapi pakai selempang merah atau jubah putih atau apa kan ungu kerajaan mungkin. Nggak pernah ngerti. Kalaupun bukan siapa-siapa, bukankah kebaikan itu membuat Tuhan membuka pintu blessing buat hidupmu? Coba ya, tahun ini Anda buat yang berbeda. Wah ternyata tetangga ya Pak, yang malah nggak apa-apa toh. Nanti kalau jaga malam sama-sama lebih enak. Tunjukkan kebaikan. Tidak harus mahal kok saudara. Percayalah. Tapi Anda menabur kebaikan. Amen. Jadi kita mesti menyiapkan. Yang tidak mengadakan persiapan dan tidak melakukan apa yang tuannya kehendaki, ia akan menerima banyak pukulan. The servant who knows what his master wants. Pelayan yang tahu apa yang tuannya inginkan and ignores it, dan mengabaikannya. Or atau insolently does whatever he pleases, dan dengan kasar dan kurang ajar melakukan apapun yang dia inginkan. Will be truly trash. Akan dibuang. Jadi kalau Anda sudah tahu apa yang tuannya mau dan Anda mengabaikan, atau Anda dengan sangat kurang ajar dan kasar melakukan apa yang Anda suka, bahaya loh saudara. Lihat ayat berikutnya, ayat yang terakhir pada ayat yang ke-48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ini benar-benar orang nggak tahu kok. Tapi berbuat kesalahan karena tidak tahu, ia akan menerima sedikit pukulan. Lalu Tuhan menutup dengan perkataan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. But if he does a poor job through ignorance, tetapi kalau dia melakukan pekerjaan dengan tidak baik oleh karena memang dia tidak tahu, nggak ngeh istilahnya, he'll get off with a slap on the hand. Ya, dia akan dibebaskan dari pukulan yang berat. Dan Yesus mengatakan ini, bagus sekali, great gift, karunia-karunia yang besar means great responsibilities. Artinya tanggung jawab yang besar. Greater gift, pemberian karunia yang lebih besar, means greater responsibilities. Artinya tanggung jawab yang lebih besar. Saudara, itu yang Tuhan sampaikan di hati saya beberapa hari yang lalu. Saya ingin fokus nyembah Tuhan. Sebab fokusnya adalah supaya Anda semua diberkati. Amen, saudara. Saya juga tidak ingin anak-anak kami mencuri kemuliaan Tuhan. Saya ingin semua fokus kepada Tuhan dan tidak kepada manusianya. Buat apa semua kemewahan kalau kita mau buat itu, dan ujungnya kita hanya mencuri kemuliaan Tuhan. Saya mau kita datang sebagai
seorang hamba nyembah Tuhan, mengerjakan apa yang dia mau. Amen, saudara. Kita akan nyembah sampai hadirat Tuhan itu hadir. Kita undang Tuhan di tengah-tengah kita. Dan Tuhan berkata kepada saya, nanti aku akan hadir. Dan setelah itu akan ketuk pintu rumah satu-satu anak-anakku, supaya mereka bisa buka bagiku. Nanti aku akan dudukkan mereka, dan aku akan layani mereka. Dan itu akan jadi sebuah momentum yang luar biasa buat kehidupan Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Seorang anak Tuhan sedang membongkar sesuatu. Itu merupakan sebuah bunker zaman lama. Saya lihat ada yang aneh. Apa yang dia buat, saudara? Dia memang pakai alat berat dengan martil, dengan segala macam untuk menjebol itu. Tapi yang paling utama, dia semprot dengan air dengan tegangan tinggi. Dan waktu disemprot itu dia berkata, rontoknya cepat sekali. Kadang saudara sekalian, kita cenderung ingin pakai sesuatu yang kuat untuk menggempur sesuatu. Tapi seringkali Tuhan berkata, nah, pakai senjata yang musuh tidak pernah duga. Dan senjata itu adalah Tuhanmu sendiri. Roh Kudus tidak pernah memaksa kalau kita tidak memintanya. Roh Kudus tidak pernah mendobrak dengan gila-gilaan. Di saat-saat paling genting dalam hidup Elia, dia muncul setelah angin sepoi-sepoi basah. Ketika gempa, api, angin ribut, Alkitab berkata tidak ada Tuhan di situ. Di saat terakhir yang tidak diduga, ada angin sepoi-sepoi basah. Dan Tuhan bicara kepada nabinya. Tuhan berkata, engkau menantikan sesuatu gempuran yang hebat. Tuhan sedang kerja dengan sesuatu yang lembut, yang melembutkan hatimu, soften your heart, yang akan mendobrak semua yang lama yang mungkin Tuhan berkata harus dibongkar. Tapi Tuhan mau berkata, kalau engkau percaya kepadanya, sesuatu yang ajaib akan Tuhan buat dalam hari-hari ini. Amen, saudara. Saya berdoa anugerah Tuhan akan makin kuat. Mari angkat tanganmu. Hamba mintakan berkat Tuhan turun buat anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Beri kami punya hati hamba, hanya melakukan apa yang Engkau suka. Terima kasih Tuhan, Engkau segala-galanya buat hidup kami. Dan Engkau mawar Sharon yang luar biasa. Turun anugerah-Mu Tuhan, turun anugerah-Mu, turun anugerah-Mu, turun anugerah-Mu. Oh Jehovah, I worship you, Abba Father. I run to you. Buka hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biar anugerah, kesanggupan dengan hati hamba turun dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Nyanyi dengan lebih kuat, oh Jehovah, oh Jehovah. I worship you, Abba Father. I run